Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And here you are watching Obama. Obrolan mahasiswa. Kenalin, aku Asa. Dan aku Ardin. Hari ini kita kedatangan teman nih untuk ngobrol bareng kita. Wah, siapa tuh? Teman kita yang pertama, juara 1 mahasiswa berprestasi tahun 2019 dan juga finalis dari Abang None Jakarta Pusat tahun 2020. Wah, keren banget. Tapi pembicara kita yang kedua ini juga nggak kalah keren. Beliau adalah juara 2 Olimpiade Cabang Uro Reproduksi Ondi Kalim 2020 dan juga founder dari platform @medstud.talks. Yaudah yuk kita sambut Kak Dava dan Kak Hafifa. Yeay. Halo Kak, Halo boleh semuanya. perkenalan dulu dari Kak Dava, terus dilanjut ke Kak Hafifa. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Dava, sekarang aku angkatan 2017, lagi sibuk mau masuk kelas dan sekarang lagi sibuk bikin video OSCE. Kalau Hafifa gimana nih? Halo semuanya, nama Hafifa ya, sama dari angkatan 2017 juga. Ya pastinya sama ya sama Dava karena sekelas juga lagi hektik banget bikin video buat OSCE. Wah, keren-keren. Lagi pada hektik banget, tapi masih sempet nih Asta buat join di Obama. Betul banget nih Kak Ardin. Kalau gitu langsung aja nih kita nanya-nanya banyak ya Kak. Pertama aku mau nanya ke Kak Dava dulu nih. Kan tadi sudah dibilang juga kan, seperti yang kita tahu nih anak Eva kan emang sibuk banget nih Kak. Tugasnya banyak, jadwalnya padat. Nah, motivasi Kak Dava ikut Abang None di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan berhasil menjadi Mapres 2019 itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya itu motivasi aku untuk ngikutin mahasiswa prestasi sama ikutin Abang None itu nggak jauh dari ingin mengembangkan diri. Kenapa? Karena menurut aku itu sebelumnya kalau misal putus-putus langsung ngomong aja ya. Oke, jadi aku itu pengen banget ngembangin diri karena menurut aku sendiri itu haus akan ilmu. Jadi aku itu kayak apa ya, mengambil kesempatan aja di tahun 2019, untung-untungnya lagi nggak terlalu sibuk. Dan ya udah, kenapa nggak ikutan masuk prestasi aja, karena apa ya, ibaratnya nothing tulus gitu kalau misalnya ikutan aja. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu menang juara 1. Nah, setelah itu mulailah aura-aura ingin berkompetisi itu keluar dari diri aku sendiri. Nah, pas tahun 2020 aku ditawarin sama senior aku di RC juga ada yang ikutan Abang None, dan pas aku cari tahu tentang Abang None itu apa ya, yang didapetin itu apa aja, itu lumayan bikin aku tertarik karena itu benar-benar yang udah aku bilang dari awal, ikutin Abang None itu bener ngembangin diri karena kita bisa ketemu orang baru lagi. Karena selama 3 tahun aku di FK, aku cuma ketemu sama anak FK doang. Nah, ini adalah kesempatan aku untuk melebarkan sayap, ibaratnya ketemu dari dari fakultas lain, terus dari orang dari karir yang di luar kesehatan. Jadi ibaratnya di situ aku mengambil kesempatan untuk memperluas lagi pikiran aku, memperluas lagi relasi, terus aku mempelajari lagi gimana cara ngobrol sama orang, bagaimana cara kita tahu apa sih budaya kita, terlebih ini Abang None Jakarta Pusat ya. Jadi aku ibaratnya adalah memotivasi diri dan ingin belajar gitu sih. Karena kita juga bentar. Nah, karena kita dokter, kita calon dokter kan. Itu kita juga harus belajar sepanjang hayat. Nah, di sini aku ngambil kesempatan aja di tengah-tengah perkuliahan. Kenapa enggak gitu? Enggak ada yang salah ngambil pelajaran dari non medis gitu. Wah, keren banget nih pengalamannya. Ternyata kalau emang ada waktu, ada kesempatan, kenapa enggak gitu ya, nggak Kak? Dapat pengalaman baru, dapat teman baru. Ya, benar banget. Karena kalau misalnya kita, nanti kan jadi dokter juga kita relasinya bukan ke dokter aja, tapi kita bertemu banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Nah, dari sini juga aku pengen belajar gimana sih cara ngobrol ke teman-teman yang bukan non-medis gitu.
Wah, nih teman-teman yang lain juga bisa diikuti nih motivasinya dari Kak Dava. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, untuk Kak Dava. Sebagai calon dokter di masa depan nih Kak, setelah Kakak ikut Abang None, ada manfaat dan pelajaran apa gitu yang bisa diambil Kak? Jujur banyak banget, karena di Abang None ini privilege yang aku dapetin itu juga banyak banget. Kita juga diajarin bagaimana manner kita yang baik, cara kita beretika, terus bagaimana kita membawa diri kita ke orang gitu. Jadi itu menurut aku sangat-sangat sangat-sangat menguntungkan bagi kita orang sebagai calon dokter, di mana kita juga besok ketemu pasien, kita harus tahu membawa diri kita ke pasien seperti apa. Dikarenakan kalau misalnya pasien kita besok nyaman terhadap kita, juga nanti akan berpengaruh terhadap pekerjaan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan mengikuti Abang None itu, aku juga memikirkan kalau misalnya nanti relasi yang aku dapatkan juga akan banyak. Dikarenakan dari kalau misalnya aku ikutin Abang None ini, aku banyak banget dari Abang None itu yang udah dokter dan udah ada yang spesialis. Nah, jadi dan kebetulan ketua ikatan Abang None aku juga dokter spesialis yang aku inginkan. Jadi mana tahu bisa mendapatkan relasi yang aku dapatkan, yang aku inginkan nantinya gitu. Keren banget, keren banget. Untuk teman-teman semua nih yang denger Obama bisa banget. Jadi jangan takut untuk sibuk di luar akademi. Karena itu peluang besar gitu kan. Tapi jangan lupa akademis nomor 1. Jadi kalian harus fokus dulu ke akademis kalian gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah mulai percaya diri, baru kalian masuk ke non akademis gitu. Betul Ya, banget. pokoknya intinya jangan lupain akademis. Betul banget. Nah, selanjutnya nih kita ke Kakak Viva. Kak Viva, aku mau nanya nih. Kan aku lihat nih di Snapgram-nya teman-teman FK, ada yang nge-repost Snapgram dari akun @medstud.talks. Dan ternyata Kak Viva adalah founder dari akun tersebut. Di mana akun ini tuh banyak mengundang narasumber yang keren seperti dokter-dokter spesialis yang sharing berbagai ilmunya. Nih Kak Viva boleh dong ceritain ke kita gimana bisa ngebangun akun @medstud.talks tersebut. Oke, sebelumnya terima kasih ya atas pertanyaannya. Aku coba untuk jawab dulu. Sebenarnya untuk Medstud.talks itu, aku bikin itu sebenarnya berdua sama temanku. Nah, itu kita bikinnya itu pada saat pandemi, mana kan orang benar-benar pakai sosial media gitu kan, buat belajar, buat mencari pengetahuan, kayak gitu. Sebenarnya tujuan aku buat Medstud.talks itu sebenarnya hanya untuk sharing catatan aja. Jadi aku sambil belajar untuk diri aku, terus aku bikin catatan, tapi dipersimpel gitu loh kayak rangkuman, terus aku share di Instagram. Tapi karena melihat antusias orang dan ternyata pada saat itu banyak juga platform-platform lain yang menggunakan narasumber. Nah, di sini aku berpikir kenapa aku dan temanku nggak mencoba juga kayak gitu. Akhirnya aku coba approach beberapa dokter-dokter spesialis dan mereka antusias gitu untuk sharing di situ. Nah, dari situ aku sambil belajar juga gitu, kayak aku bikin catatan di situ sambil aku kan memahami juga kayak gitu, terus jadi belajar juga public speaking, kemudian banyak juga relasi sama dokter-dokter spesialis, di mana dokter-dokter spesialis itu ternyata sangat-sangat ramah gitu loh. Ya sama aja sih sama kayak Dava tadi untuk mengembangkan sayap atau misalnya memperbanyak relasi, kemudian juga yang pastinya bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Jadi kita membuat tempat untuk belajar buat diri kita, buat orang lain juga gitu sih. Sebenarnya motivasinya adalah untuk memanfaatkan masa-masa pandemi itu, gimana sih kita memanfaatkan teknologi itu dengan baik gitu. Wah, berarti emang sama ya, kalau ada kesempatan kenapa enggak? Aku juga jadi pengen nih kayak sharing ilmu aku ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain juga pastinya ingin nih kayak Kak Viva bisa buat akun di mana kita bisa sharing ilmu dan pengalaman. Nah, pertanyaan yang kedua nih untuk Kakak Viva. Seperti yang kita sebutin di awal nih Kak, Kakak Viva kan pemenang Undikalim 2020 cabang uroreproduksi. Nah, gimana sih cara Kakak handle dan manage antara waktu belajar lomba, terus juga manage akun @medstud.talks, dan juga belajar buat akademik sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran?
Oke, aku coba jawab ya. Untuk sebenarnya kalau untuk manajemen waktu mungkin kita semua udah tahu lah ya pakai skala prioritas gitu kan. Nah, sambil untuk menghandle dulu dan menghandle Master.Talks itu kan aku balik lagi ya, itu aku bikin catatan untuk sambil aku belajar gitu. Jadi misalnya nih aku ada blog dan ada Olim. Berarti aku bikin catatan itu sambil aku nge-review gitu. Jadi bukan satu hal yang berbanding terbalik gitu. Jadi searah aja gitu. Sebenarnya kalau ke Instagram itu cuma itu doang sih. Lagian kan kalau misalnya kita bikin acara-acara, aku juga waktu itu bikin acaranya itu topiknya itu adalah materi-materi yang di Olim gitu. Jadi aku sambil belajar gitu loh dari dokter-dokternya kayak gitu. Nah, untuk sebenarnya untuk blog agak memang ya pasti dong kita manusiawi kayak stres, pusing gitu pasti. Tapi ya tetap aja kita harus udah dikasih amanah, kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Ya mungkin bedanya kita pasti waktu untuk mainnya berkurang, waktu untuk tidurnya pun mungkin berkurang karena kan nggak mungkin kan hasil itu tuh tidak sesuai sama usaha, pasti usaha yang keras akan mendapatkan hasil yang keras juga gitu. Jadi waktu itu aku waktu itu kebetulan olimpiadanya itu jarak 2 hari sama ujianku. Jadi aku benar-benar bagi waktunya kayak aku cuma tidur beberapa jam, cuman kan tuh nggak baik untuk ditiru gitu. Tapi waktu itu karena lagi mepet aja gitu. Sebenarnya dari jauh-jauh hari bisa lebih istirahat yang cukup tuh lebih baik kayak gitu. Cuman waktu itu karena mepet ya aku bagi waktu misalnya 1 hari belajar 5 jam untuk olimpiade, kemudian belajar 3 jam untuk blog kayak gitu. Intinya jangan sampai kita tuh kayak stres jadinya kita nggak tahu untuk melakukan tindakan apa-apa gitu. Jadi cara handle-nya itu adalah menentukan skala prioritas gitu. Misalnya aku ujiannya besok ya, aku akan fokuskan untuk ujiannya 5 jam. Nanti bloknya cuma 2 jam atau 1 jam kayak gitu. Jadi ya atau enggak bikin to-do list atau gitu harinya mau ngapain aja. Jadi kita terstruktur gitu. Harinya tuh nggak sia-sia gitu. Aku biasanya kayak gitu sih. Keren banget. Buat teman-teman nih yang dengar Obama bisa banget dicontoh untuk bikin skala prioritas. Nah, kakak-kakak di sini punya motivasi nggak satu kalimat aja yang bisa di-sharing buat teman-teman yang nonton Obama? Boleh dari kakak Viva? Nggak apa-apa. Oke, kalau aku sih motivasinya gini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Keren-keren. Kalau untuk Kak Dava? Jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Itu sih, kalau aku dari itu. Keren banget, keren banget. Tuh pesan-pesan dari Kak Dava dan juga Kakak Viva buat teman-teman yang nonton Obama bisa banget dicontoh. Seru banget nih bincang-bincang kita. Sampai nggak kerasa ternyata waktu udah berlalu nih, Kak. Kan tadi udah seru-seruan, hanya sekarang kita seru-seruan lagi main games. Gamesnya yaitu, Tebak gambar. Wah, apa tuh peraturannya, Asta? ini peraturannya gampang banget, jadi kakak harus cepet-cepetan jawab gambar yang nanti ditampilin. Nanti kita kasih 10 gambar, kakak harus jawab dalam waktu 5 menit. Tapi sebelum mulai, kakak harus buat bel dulu nih, karena kan cepet-cepetan. Harus yang beda dan kreatif. Aku mau denger bel dari Kak Dava dulu deh. Apa ya, Fah? Boleh, Viva? Ada ide, Fah? Diva dulu juga boleh. Boleh kayak tutut-tutut, boleh apa aja, nggak apa-apa, bebas. Yang penting beda. Tet aja kali boleh nggak? Yang simpel aja kali ya, nggak usah bermacam-macam. Ya. Karena takut lupa juga kalau macam-macam ya. Oke, Kak Dava apa harus beda nih? Dot gitu aja deh. Oke deh, kalau gitu nggak usah lama-lama, kita mulai aja ya. Panitia boleh di-share screen. Ini tentang apaan sih? Aduh, aku paling nggak bisa. Kita mulai aja ya, Kak. Udah pelajaran nih, udah nge-freeze nih otak. Iya. Nggak dipakai. Gampang kok. Gampang. Kita coba ya. Kita mulai dari sekarang. Beban. Aku mau coba tet. Dot. Kak Viva duluan. Beban orang tua. Astaga. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Kita buka. Bener ya. Yeay. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ayo. Ayo. Apa nih? Dot.
Oke, Kak Dava. Secara online. Bener nggak ya? Coba kita lihat. Yeay, Keren, berarti hebat nih. hebat. Semua. Oke, lanjut. Gambar selanjutnya. Apa ya? Apa nih? Mohin nggak? Mohin nggak? Mohin nggak? Boleh, boleh. Oh, Gambar pertama pakai bahasa Inggris. Boleh, ayo Kak Dava. Kak Dava, koma. bener nggak Bener ya? nggak ya? Ay, Keren. Oke, gambar selanjutnya. dot. Oke, Kak Dava. Cepet sekali. Ayo, Ampun Bang Jago. betul. Ayo, dibuka jawabannya. Betul. Wah, Keren. lanjut. Lanjut, gambar selanjutnya. Ayo Kak Viva jangan mau kalah. Tet. Ayo. Oke, Kak Viva. Spill the tea. Bener nggak ya? Astaga, ya bener. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Wow. Keren. Lanjut, gambar selanjutnya. Nah, apa nih? Tuh, banyak nih gambarnya, Din. Gak susah kayaknya. Ya agak susah nih. Dot. Oke, Kak Dava. Ayo Kak Dava, Hukum anatomi. Iya bener. kita buka jawabannya. Betul. Keren. Lanjut. Nah, apa nih? Gampang nih harusnya. Banget ini Kak. Ayo. Mau clue gak? Mohin nggak? Jangan dulu. Oke. Ayo. Kak Viva mau jawab gak? Aku mau coba. Tet. Oke, Kak Viva. Kak Viva. Kuliah daring. Tetot. Salah. Kak Dava mau coba? Wah. Ayo, Mohin nggak? Boleh deh, hin deh. Tadi udah bener yang Kak Viva sebutin. Yang terakhirnya nih, ini kegiatan kita sekarang nih. Yang ingin kita lakuin nanti. Dot. Kak Viva, Astaga. Kuliah online. dikit lagi. Yang mau kita lakuin nanti Dot. setelah kegiatan ini. Dot. Dava. Oke, Kak Dava. Kuliah offline. Bener nggak ya? Iya, betul. Betul. Yeay. Next gambarnya. Gampang banget ini pasti. Gampang Dot. banget. Sobota. Betul. Dibuka jawabannya. Betul. Hebat banget nih. Hebat. Lanjut. Nah, Ayo Viva, lawan dong, Pak. Jangan cuma aja. Ini gampang nih. gampang banget. Ayo. Dot. Ayo, Kak Dava. Rapid test. Iya bener. Oh, Keren. Lanjut. Gak jalan otaknya. Nah, terakhir nih Kak. Dot. Hip, aku dong. siapa ya? Siapa Siapa ya? ya? Dava apa Kak Viva ya? Viva aja. Kak Viva deh. Ya, Coba. oke, boleh. Kalah ya, Kak Dava. Hipertensi. Kita cek. Kita cek. Betul, yeay. Nah. Jadi yang menang adalah jeng Kak Dava. Yeay. Tapi Kak Viva juga keren kok tadi. Ya, betul. Ini nggak ada hadiahnya sih Kak, nggak apa-apa buat seru-seruan aja. Oke deh, karena tadi kita udah seru-seruan. Nah, karena udah di penghujung acara, staf ahli internal mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Dava dan juga Kak Viva. Terima kasih juga yang udah nonton Obama.
Oh ya Kak, nanti kalau misalnya aku ngomong nih, Obama, nanti kita semua nih jawab obrolan mahasiswa gitu ya. Oke, kita coba. Thank you for watching Obama. Obrolan mahasiswa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Makasih. Cepet banget.